Ya akan mencurigai ada apa di balik anggaran ini dan kenapa sampai menelan atau anggaran sebesar 15,6 miliar. Ada yang heboh tentang patung penyu di Sukabumi 15 miliar, tapi ternyata kardus. Ini faktanya yang dilansir Kumparan News. Patung penyu yang berada di alun-alun Gado Bangkong di Kecamatan Palabuhan Kabupaten Sukabumi rusak. Bagian tempurung penyu tersebut bolong dan terlihat ternyata patung ini materialnya menggunakan kardus serta bambu. Nah, kerusakan tersebut disorot terutama karena narasi patung ini dibangun dengan biaya 15,6 miliar. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman buka suara soal ini. Dia menyatakan bahwa alun-alun Gado Bangkong merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibangun oleh pihak ketiga. Setelah rampung dibangun, selanjutnya Pemprov menyerahkan fasilitas publik itu kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi pada September 2024. Berarti ini masih berkaitan dengan Pak Ridwan Kamil masih gubernur di Jawa Barat Ade membenarkan proyek tersebut senilai 15,6 miliar, fantastis. Namun bukan hanya untuk membangun patung penyu saja, tetapi keseluruhan fasilitas di alun-alun Gado Bangkong. Jadi pernyataannya ini adalah kita menerima manfaat segala sesuatunya itu dari provinsi. Kita sudah terima, kita hanya menjaga Gado Bangkong tersebut. Nilai 15,6 miliar rupiah bukan hanya penyunya, tapi adalah Gado Bangkong secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada provinsi yang telah bisa membangun Gado Bangkong, ujar Ade kepada Kumparan Rabu 5 Maret 2024. Saya kira ini patut untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena kalau sepintas saja misalnya dilihat publik dengan anggaran 15,6 miliar seperti ini, tentu saja menjadi hal yang pada akhirnya akan mencurigai ada apa di balik anggaran ini dan kenapa sampai menelan atau anggaran sebesar 15,6 miliar. Tentu saja berita ini mengagetkan publik, apalagi misalkan diberitakan ini setelah dilihat ternyata itu kardus. Nah, ini juga harus bisa dijelaskan nih. Kenapa dan seperti apa sehingga anggaran 15,6 miliar itu kalau bukan hanya penyu dan ada fasilitas lainnya harus dijelaskan secara terbuka terhadap publik supaya tidak menjadi narasi-narasi liar dan sifatnya mungkin bisa saja sudah menduga dan menuduh yang bukan-bukan. Tapi kalau saya membaca berita ini tadi ada apa ini dari provinsi ternyata berarti masih pemerintahan atau masa Pak Ridwan Kamil. Ini bukan soal bahwa suka atau tidak suka dengan Pak Ridwan Kamil, tapi karena di masa pemerintahan beliau kalau nggak salah nih, mohon saya di-challenge kalau saya keliru. Artinya, ini sudah sepatutnya untuk segera dibongkar Nah, terus benarkah ini dari kardus? Nah ini juga Jadi ornamen penyu tersebut dibuat menggunakan resin dan fiberglass material yang umum digunakan untuk patung dan ornamen luar ruangan karena daya tahannya terhadap cuaca ekstrim. Jadi terkait kardus dan bambu yang terlihat dalam video yang beredar, kami tegaskan bahwa material tersebut bukan bagian dari struktur utama ornamen, melainkan hanya alat bantu dalam proses cetakan awal. Ini yang disampaikan Imran Firdaus, pihak kontraktor. Secara logis, kata dia, jika ornamen ini benar-benar terbuat dari kardus, tidak mungkin bisa bertahan lebih dari 1 tahun menghadapi hujan lebat, panas terik, dan kondisi pesisir yang ekstrim. Berarti ini memang hanya untuk 1 tahun Artinya kalau sudah di atas itu, sudah istilahnya dianggap wajar. Karena kalau saya menilai atau bukan memahami dari komentar ini, Imran Firdaus, pihak kontraktor, bahwa secara logis kata dia jika ornamen ini benar-benar terbuat dari kardus tidak mungkin bisa bertahan lebih dari 1 tahun menghadapi hujan lebat, panas terik, dan kondisi pesisir ekstrim. Tapi kan harusnya jangan lebih dari 1 tahun dong, kalau bisa minimal 5 tahun atau 10 tahun, kalau perlu di atas 10 tahun kan. Jadi
pesannya kami juga mengingatkan bahwa ornamen ini bukan untuk dinaiki oleh pengunjung. Sayangnya, banyak pengunjung yang memanjat dan bersuah foto di atas ornamen ini sehingga menyebabkan tekanan berlebihan dan mempercepat kerusakannya. Ini katanya, ini dari konfirmasi dari kontraktor ya. Ya, yang pasti alun-alun di Palabuhan Ratu yang dijadikan titik 0 km Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dengan di sini juga dibangunnya ini soal penyu, bangunan penyu yang diviralkan bahwa terbuat dari kardus ini, dan baiknya itu dilakukan audit investigasi supaya clear. Itu saudara dan sahabat sekalian. Selamat berpuasa bagi sahabat dan saudara sekalian. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.